Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu la nabiyya wa la rasul. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah, fa inna khayra zadi taqwa فاتقون يا أولي الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat pada diri khatib, khususnya umumnya kepada kita yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita mampu selamat dunia, selamat akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita berpikir sejenak, merenungkan diri, kenapa Allah menciptakan kita di alam dunia ini? Kenapa kita dihadirkan oleh Allah? Kenapa kita diadakan oleh Allah di muka bumi ini? Lalu apa tugas pokok kita? Apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, minimal ada 3 tugas besar, 3 tugas pokok manusia yang tercatat termaktub oleh Allah di dalam Al-Quran. Kenapa Allah menciptakan manusia? Subhana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Setiap yang Allah ciptakan pasti ada tujuan tertentu, bukan keniscayaan, bukan kebetulan. Apapun yang diciptakan oleh Allah pasti dengan tujuan dan keinginan Allah yang berbeda-beda. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa tugas kita hidup di muka bumi ini? Minimal ada 3 tugas pokok kita. Yang pertama, Allah menciptakan kita sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas pokok kita hidup di dunia ini, kenapa kita diadakan oleh Allah di muka bumi ini? Tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas pokok kita adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah seakar kata dengan abdul. Abdul itu adalah hamba sahaya. Kalau dulu zaman jahiliyah sebelum Nabi lahir, manusia itu dijual belikan. Jadi manusia bisa diperjual belikan. Ketika manusia sudah dibeli, hak kebebasannya sudah berada pada tuannya, menjadi abdul, menjadi abid, yang menjadi sempit, artinya dia tidak punya kewenangan apapun,
harus tunduk patuh terhadap perintah seorang tuanya. Pun demikian kita hidup di dunia ini harus patuh dan tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham oleh akal ataupun tidak, ketika ada perintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, kita mendengar dan kita melaksanakan. Sering kita terbersih, kenapa kita tidak boleh memakan daging babi? Bukankah babi itu diciptakan oleh Allah? Jangan terlalu banyak bertanya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi yakinlah apa yang dilarang oleh Allah itu adalah hal yang bermanfaat, pasti hal positifnya untuk kita. Adapun para ilmuwan berkata pada cacing babi, di babi ada cacing kita yang membahagiakan, sama saja mau di kambing maupun di sapi. Tapi ketika datang perintah Allah, sami'na wa ata'na, paham tidak paham, datang perintah Allah, kita mendengarkan, kita patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau setiap sesuatu harus berdasarkan akal, kenapa orang yang ibadah haji, naik haji, dia harus mencium hajar aswad? Apa bedanya batu hajar aswad dengan batu yang ada di kota Tasikmalaya, wabil khusus di sekitar kita? Tidak ada bedanya. Tapi itu adalah perlakuan yang dilakukan oleh baginda Rasul dulu. Ketika Rasul kita lihat dia mencium hajar aswad, kita pun lakukan karena kita patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas pokok kita hidup di dunia tiada lain dan tiada bukan senantiasa kita mengabdi kepada Allah, berbakti kepada Allah, ibadah, patuh dan tunduk, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dimengerti oleh akal ataupun tidak, ketika datang dari Allah kita sami'na wa ata'na. Lalu yang kedua, apa tugas pokok kita hidup di dunia ini? Tugas pokok yang kedua kita hidup di muka bumi ini adalah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia ini di muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Khalifah makna sempit adalah sebagai seorang pemimpin. Bapak RT dia seorang pemimpin bagi RT-nya, Bapak RW dia pemimpin dari RW-nya. Pun demikian bupati, wali kota, gubernur dan presiden, dia mewakili, dia memimpin dengan warganya. Lebih daripada itu, diri kita adalah pemimpin diri kita masing-masing. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah adalah pemimpin kepala rumah tangga dan akan dipertanyakan bagaimana cara membina rumah tangga, bagaimana cara mendidik anak istrinya. Dan kita semua adalah khalifah. Makna lebih lanjut daripada seorang khalifah adalah bagaimana kita membuat kebudayaan, bagaimana kita memanfaatkan alam dunia ini, bumi dengan seisi-isinya. Silakan kata Allah, ada lautan, ada daratan, di bawah daratan ada minyak, bumi, gas dan lain sebagainya. Pergunakan, manfaatkan. Janganlah kau berbuat kedurhakaan, janganlah kau berbuat yang semena-mena yang dapat merusak tatanan kehidupan di muka bumi ini. Tugas yang kedua, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain dan tiada bukan sebagai seorang khalifah. Seorang khalifah, silakan kita sebagai seorang pemimpin yang harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita pimpin, wabil khusus dengan kita memimpin diri kita masing-masing, memimpin keluarga kita masing-masing. Dan kita pergunakan apapun yang ada di muka bumi ini, pergunakan, manfaatkan. Ini adalah potensi segala rezeki yang Allah berikan supaya dimanfaatkan oleh manusia. Dan tugas pokok yang terakhir, kenapa Allah menciptakan manusia? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ternyata tugas yang terakhir, Allah menciptakan kita untuk saling mengingatkan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau kita menjadi soleh itu sudah biasa, tapi kalau kita mampu mengajak orang yang tadinya tidak soleh menjadi soleh, itu luar biasa. Kalau kita rajin sholat sendirian itu biasa, tapi kalau kita mampu mengajak
orang yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, itu baru luar biasa. Karena sebaik-baik umat dikatakan adalah umat baginda Rasul. Kenapa umat baginda Rasul dikatakan sebaik-baik umat? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kita dikatakan umat terbaik? Karena tugas pokok kita untuk mengajak kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Ketika banyak orang bisa berbuat mengajak kebaikan, tapi sedikit orang untuk mencegah kemungkaran. Kalau kita baru bisa tahajud sendirian, itu baru biasa. Tapi kalau luar biasa, mampu kita mengajak orang yang tadinya tidak tahajud, yang tadinya orangnya jelek, yang tadi orangnya tidak soleh, menjadi orang soleh. Itulah orang-orang yang sebaik-baik manusia di dunia ini. Mudah-mudahan kita hidup di dunia ini mampu melaksanakan tugas pokok kita yang tiga. Yang pertama, kita adalah hamba Allah yang senantiasa beribadah patuh taat kepada Allah. Yang kedua, kita sebagai seorang khalifah. Dan yang ketiga, kita senantiasa saling memberikan peringatan, mengajak kebaikan dan mencegah keburukan. Amin. Amin ya Allah. Amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa jamalika wa kamalika sayyidil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'ada wa rasul abda wa a'azza jalla wa jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'a' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadayha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya rabb husnil khatimah. Ya rabbana subhanakallahumma wa tahiyyatuka ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu a'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.